Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi semua ya agak-agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut ngazir. Suatu ketika ini cerita tidak ada di buku-buku dan tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa, karena ini rahasia saya. Jadi waktu mondok di sini ini sering mengatakan pendidikan, sering mengucapkan pengajaran, tapi kebanyakan tidak jelas perbedaan antara pengajaran dan pendidikan itu. Sekarang sampai saya tanya, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, elit-elit kita saat ini adalah hasil pendidikan nasional kita, ini logis apa tidak? Logis apa tidak? Mantiki apa tidak? Pertanyaan saya adalah, kalian sudah puas dengan pemimpin-pemimpin sampean saat ini? Lebih baik goblok menurut saya daripada tidak berakhlak. Kenapa? Orang goblok itu kalaupun nyolong gampang cekel-cekelan itu. Tolang-tolang bawa linggis, dungkruk, urek 5 miliar. Urek 10 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah ala izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidis Syekh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa Sayyidil Kiai Haji Abdullah Kafabe Mahrus di Maizugma. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan sesepuh-sesepuh hadirin dari pejabat yang hadir, para ibu nyai, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para wali santri, mutakharrijin, mutakharrijat, keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya malam hari ini untuk sowan di alma mater saya yang istimewa dan barokah ini, insyaallah, untuk bersama-sama memperingati haul dan haflah akhir sana. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam yang berkah, dalam acara yang berkah insyaallah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadir sekalian yang terhormat, sebetulnya saya itu sudah mempunyai
angen-angen yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi karena ada permintaan dari Wakil Gubernur tadi, mbah basa-basi atau sungguh-sungguh minta masukan dari kiai-kiai khususnya saya, maka saya akan awali dengan memberikan sambutan permintaannya Wakil Gubernur dulu. Nanti kalau masih ada waktu saya akan sampaikan apa yang sebelumnya sudah saya rencanakan untuk saya sampaikan. Yang pertama, kita sampai saat ini masih belum bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Dalam pengertian madlul, bukan secara makna. Orang tahu mengucapkan pendidikan, sering mengatakan pendidikan, sering mengucapkan pengajaran, tapi kebanyakan tidak jelas perbedaan antara pengajaran dan pendidikan itu. Sering kita jumpai apa yang sama sekali pengajaran disebut pendidikan. Dan itu sampai saat ini baik awam maupun elit selalu mengucapkan tanpa mengerti perbedaannya. Ada dulu Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, sekarang Kebudayaan. Saya mau tanya sekarang, Lirboyo ini lembaga pendidikan apa lembaga pengajaran? Kalau saya ditanya SMA itu lembaga pendidikan atau pengajaran, saya berani mengucapkan dengan tegas itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Tapi kalau Lirboyo, saya berani mengatakan ini lembaga pendidikan. Jangan ditepuki nanti seperti pejabat saya. Sejak kelahirannya pondok pesantren seperti Lirboyo ini memang menitik beratkan kepada pendidikan, bahkan pengajaran nomor sekian. Saya masih menangi ngaji dengan Allah yarham Hadratus Syekh Kiai Marzuki, ikut mustame' ngaji-ngajinan. Tidak ada dampar. Saya pikir sekarang sudah pakai dampar, ternyata masih belum juga. Dulu saya ngesai di punggungnya kawan. Jadi kalau kawannya ngantuk, tulisan melet-melet. Itu pengajaran. Di sini dari dulu sampai saya dengar sekarang ini sekolahnya tidak pakai bangku. Itu metode didaktif apa itu? Makanya indeksnya 15. Karena ukurannya bangku. Yang diukur adalah pengajaran. Pengajaran itu bahasa Arabnya taklim. Pendidikan bahasa Arabnya tarbiyah. Dua hal. Taklim itu pemberian informasi pada anak-anak. Anak diberi informasi alfiah, ngerti alfiah. Dikasih informasi matematika, ngerti matematika. Dikasih informasi hadis, ngerti hadis. Dikasih informasi Quran, ngerti Quran. Pinter Quran. Tapi kelakuannya Qur'ani atau tidak, itu urusannya tarbiyah. Ngerti sampean santri-santri?
komputer saya itu ngalim sekali. Dia apal Kutubut Tis'ah, apal Quran, apal tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa itu, tafsir Jalalain kecil, tafsir sampai dilalui Qurannya Said Kutub, hafal semua. Mau saya tanya, ini tafsirnya apa ini kok bawa jadah? Klik gitu saja, langsung dijawab. Ngalim. Kenapa dia ngalim? Karena saya kasih informasi macam-macam dia. Jadi RAM-nya itu penuh dengan apa namanya informasi hadis segala macam. Tapi tetap saja saya duduk di bawah, diangkrek-angkrek di atas meja saya terus saja. Yang diduga. Kan nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kealiman komputer saya dengan adabnya kepada saya nggak ada hubungannya. Kalau saya melihat, mungkin kalau saya salah nanti bisa didebat sama Dr. Dada. Saya melihat yang namanya lembaga pendidikan di Indonesia yang formal itu saya lihat hanya di PAUD sama TK pendidikannya. Seterusnya sampai perguruan tinggi itu pengajaran semua. Setuju enggak setuju sampai saya ngomong ini dan sudah saya tulis lama sekali dan tidak ada yang bantah, berarti benar saya. Sekarang sampai saya tanya, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, elit-elit kita saat ini adalah hasil pendidikan nasional kita, ini logis apa tidak? Logis apa tidak? Mantiki apa tidak? Kalau saya mengatakan pemimpin kita sekarang ini adalah hasil dari yang dikatakan pendidikan dalam tanda kutip nasional kita, mantiki apa enggak? Logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya ngomong gini? Kalau mantiki, kalau logis, kalau masuk akal omongan saya, pertanyaan saya adalah, kalian sudah puas dengan pemimpin-pemimpin sampean saat ini? Kalau jawaban Anda belum, berarti pendidikan kita masih perlu dibenahi. Kan begitu. Di Pondok Pesantren Nirboyo ini pengajaran nomor sekian. Bukan hanya tidak ada damparnya, tidak. Bukan hanya ngelesetnya saja. Kadang-kadang kiainya itu mulang sambil ngantuk. Kola. Napa niku wau, napa niku wau. Napa niku waune banyak sekali. Wal ittiraru lan napa niku wau wal ittiraru wal ittiraru iku apa iku kok angel ngene cung liwati ra wis ya. Karena nomor sekian, pengajaran nomor sekian, Pak Wagub nomor sekian. Nomor utama dan pertama adalah tarbiyah. Karena itu di sini terkenal dengan takzirnya yang luar biasa itu. Takzir di dusi peceren, kelakuan. Di sini ada dua, ada takzir, ada yang tidak masuk akal. Jadi kiai itu mempunyai indera keenam. Nggak tahu kalau kiai sekarang, kiai dulu.
Saya pada waktu di sini ini saya masih belum bisa nulis Arab. Jadi iqlal itu saya tulis Latin. Makanya saya diajak sama kawan-kawan itu karena kalau ngiqlal wasakin idza hurrika bil kasri. Loh kok hurrika itu gimana? Karena huruf Latin tidak ada hak itu, adanya h. Jadi idza hurrika. Karena saya lulus SR sekarang SD langsung Lirboyo. Jadi tidak pakai SMP, tidak pakai apa, langsung Lirboyo. Belum bisa nulis Arab. Saya bisa nulis Arab di Lirboyo. Jadi dulu itu ada kebiasaan kalau malam Jumat atau itu santri-santri Cirebon ngadakan pertemuan pakai iklan. Santri Banyuwangi bikin iklan di blabak itu, taruh di masjid, tulisannya apik-apik, bagus, apik-apikan lah pokoknya. Itu memang rodok pamer tulisan. Wah itu makanya sampai sekarang tulisan saya bagus karena contohnya banyak dari tulisan-tulisan yang hot yang bagus itu. Saya masih umur berapa itu, baru keluar SD sekarang ini SR langsung ke sini. Suatu ketika ini cerita tidak ada di buku-buku dan tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa karena ini rahasia saya. Jadi waktu mondok di sini ini dulu kiai itu, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus itu punya kebun tebu yang luar biasa. Maka kalau Anda baca puisi saya tentang Lirboyo, Anda akan tahu bahwa dulu itu dari Lirboyo sampai ke kota itu pemandangan itu pohon tebu semua. Suatu ketika saya dengar tebunya Kiai Marzuki akan ditebang. Maka saya kumpulkan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang istimewa itu. Saya ajak rembukan. Ini kabarnya ini kalau enggak nanti sore ya besok ini tebu-tebunya Kiai mau ditebang. Jadi bagaimana kalau kita ngambil sekarang ya? Yang belum ditebang itu. Setuju. Tapi rahasiakan ini, hanya kita sendiri yang tahu. Kalau ada sampai yang tahu di antara sampean ini, pasti yang membukakan. Awas kalau ada yang buka. Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi semua ya agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut ngazir saya kok. Udah baru saya jalan, kawan-kawan belum mulai jalan. Saya yang dekat dengan rumahnya Kiai karena saya di Pondok Mars dulu itu. Lewat gitu dipanggil sama Kiai Marzuki, keringetan saya. Mau dicolong tebunya kok manggil. Gus, mriki Gus. Kiai Marzuki itu keistimewaannya boso karo santri ini. Yang menangi Kiai Marzuki tahu boso. Kalau kita boso sama kiai kita itu biasa. Ini kiai boso mbek santri ini. Gus mriki Gus. Saya dengan gemetaran datang. Inggih Kiai. Sampean doyan tebu. Langsung gemetar kamu ayo. Oh pertanyaannya saya nggak jawab, saya mantuk. Saya teringat kawan-kawan saya yang sudah tinggal menunggu komando saya tadi. Doyan tebu jenengan. Beliau masuk ke rumah, ke dalam. Tak pakai baju. Kiai Marzuki sering OT, tidak pakai baju. Masuk ke dalam, keluar mikul sak bongkok tebu. Sak dongon keluar.
Ini Gus, saya pilihkan yang bagus-bagus sebelum ditebang. Ini sekaligus saya ini kurang hormat sama kiai ini. Tebunya kok mau saya colong. Dan apa namanya, kiai saya nggak tahu apa dari mana, makanya saya bilang ada punya indera keenam. Dan sebetulnya kan gampang saja kalau kiai model sekarang, woi aja nyolongan, aja nyolongan, dosa gede, wasariku mesti ngono dalil mesti. Ini tidak, kita dikasih sesuatu yang mau saya curi itu. Ada perbedaan antara apa namanya pengajaran dan tarbiyah itu. Maka saya dari dulu mengusulkan, ini pendidikan nasional ini mestinya harus menggabungkan sistem pondok pesantren dengan yang formal sekarang. Jangan nanti pesantren yang niru yang formal itu, dikira itulah sistem pendidikan yang bagus, tambah rusak pondoknya. Tapi sekolah-sekolah itu yang ngambil pendidikan dari pondok pesantren, sehingga komplit pengajarannya seperti pengajaran sekolah formal, pendidikannya model pendidikan. Kalau diajari saja tapi tidak dididik, akan memproduk orang-orang pinter yang tidak terdidik. Dengan bahasa santrinya, orang pinter yang tidak berakhlak. Lebih baik goblok menurut saya daripada tidak berakhlak. Kenapa? Orang goblok itu kalaupun nyolong gampang cekel-cekelan itu. Tolang-tolang bawa linggis ndungkruk mesti maling ini. Nggak usah polisi, hansip saja tahu. Jangan kan hansip, banser saja tahu. Itu mesti maling itu. Nggawa linggis bengi-bengi ning dungkruk ning omahe wong iki lha apa nek kan. Orang bodoh dadi maling gampang cekel-cekelan ya, maling kowe diadili gampang, monis gampang mlebokno penjarane. Nyolong senajan nyolong mok pitik tok cek diok 3 bulan jret mlebu langsung nek mung goblok. Nek wong pinter sing nyolong iku ora nggo linggis, pulpen tok blok-blokan, urek 5 miliar, urek 10 miliar. Sudah ketangkep, ngadilinya angel, buktinya mana? Gak ada buktinya. Sudah diadili, pas diponis angel ngelbokno penjarane. Wis diponis lho, ponis sekian bulan, enggak iso mlebu penjara. Nek wong pinter sing nyolong. Wis mlebu penjara, isih ngluyur tekan Singapura ngono. Ini nek wong pinter ngakokno ati. Dan yang dirugikan banyak sekali. Nek wong bodoh paling tanggane tok iku sing dirugikan pitike ilang siji. Lah kalau yang pinter-pinter itu yang duit rakyat semua akeh. Makanya kalau sampean tidak berakhlak, tidak terdidik, wes bodoh lah. Lebih baik bodoh. Ngapain? Nyesek-nyesekin dunia. Sekarang ini orang, kamu lihat sendiri kelakuannya orang-orang itu. Ketoknya pinter, tapi omongannya ini entut. Saya kalau sudah gini ini mau stres berarti. Ngomong soal pendidikan ini gak serius. Di sini
ada madrasah MHM, ada pengajian kiai-kiai itu. Kalau madrasah itu ustadz-ustadz diulang aja, apalah itu tingkatannya jurumiyah, merinti ya imrinti, alfiyah ya alfiyah, menanti ma'at ali, ono juman segala macam itu, ya dikasih pengajaran. Tapi ngajinya kiai ini tidak hanya model diktat kuliah briefing, tidak. Ada hal-hal yang diomongkan kiai yang tidak ada di kitab itu. Sampai kalau pernah ngaji mesti merasakan itu. Kiai Anwar, Kiai Kafabi itu kalau ngaji ora kok kitabnya itu tok sing dijita, mesti ngomong tekan dindiku. Ono tekan pilpres barang. Ini mesti ada tarbiyahnya. Jadi dulu saya ngaji Ihya sama itu gak mudeng belasan. Kalau pengajian gak mudeng. Tapi didikannya itu, pituturnya itu masuk di sini. Bagaimana beliau memulai naik ke masjid, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau mau membuka kitabnya, dan seterusnya. Kita lihat. Jadi Pak Wakil Gubernur ini menurut saya itu bagaimana caranya sampean yang doktor, gimana caranya supaya ini dikawinkan ini. Model pengajaran, model sekolah formal itu yang ada kurikulum silabusnya segala macam itu dengan model pesantren pendidikannya itu. Mbah piye carane sampean lah nanti dimulai dari Jawa Timur, karena Jawa Timur ini paling banyak pesantrennya, banyak kiainya. Nah sekarang saya mau ngomong yang sudah saya persiapkan. Tapi saya minum dulu, dari tadi nggak minum saya. Malu karena sampai nggak minum sebenarnya. Jadi saya memang beberapa akhir-akhir ini tema pidato saya mau idhah hasanah saya hampir sama di mana-mana. Kalau sampai buka YouTube mungkin akan mendengar yang hampir sama dengan yang saya sampaikan sekarang. Yaitu saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara krisis-krisis yang menimpa bangsa kita ini adalah krisis syukur. Tidak ngerti bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang besar-besar yang tidak disyukuri oleh kebanyakan bangsa ini. Kenapa? Karena syukur itu mensyaratkan kesadaran menerima nikmat anugerah Allah. Kalau kalian tidak merasa mendapat nikmat dari Allah, tidak mendapat anugerah dari Allah, Anda tidak akan bersyukur kepada Allah. Hanya orang yang menyadari nikmat, yang menyadari anugerah Allah lah yang bersyukur kepada Allah. Anda perhatikan orang kita yang naik haji itu sebelum berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran, ya enggak? Tapi pernahkah Anda tumon pernah melihat orang syukuran sebelum dan sesudah sholat? Tidak ada. Padahal itu dua-duanya adalah rukun, sama-sama rukunnya. Kenapa yang satu disyukuri, yang satu tidak? Karena yang satu
orang menyadari kenikmatan yang diterimanya. Sementara pada waktu sholat hanya kiai-kiai yang tahu bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kiai-kiai yang bersyukur. Jangankan sholat, ambekan aja, bernapas saja, kita tidak pernah mensyukurinya. Saya punya kawan itu kayak Fir'aun, nggak pernah sakit, ngeluh saja tidak pernah. Tiba-tiba saya dengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok saudara saya yang sakit ini. Saya datang di sana belum boleh masuk nengok itu, karena dia masih di ICU. Setelah diperkenankan masuk, saya masuk. Pertama kali kata-kata yang dikeluarkan itu, Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Batin saya ngomong sopo dong. Dia baru merasakan nikmatnya itu karena penyakitnya adalah tidak bisa bernapas. Kita yang enak saja bernapas. Ada kawan saya habis 10 juta hanya untuk supaya bisa pipis karena prostatnya sakit. Kita yang carcir tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang Anda saya ingatkan nikmat anugerah Allah yang besar sekali, yang jarang sekali kita mensyukurinya karena tidak menyadarinya. Yang pertama, mencatat itu, tidak usah pakai buku, angkat pikiran saja. Yang pertama, kita diberi nikmat anugerah oleh Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Allah itu menciptakan banyak makhluk. Ada yang seperti batu, dipukul, dilempar, diinjak-injak, dia tidak bisa apa-apa. Jangankan mengeluh, angkat gitu aja enggak. Batu. Makhluk yang kedua, tanaman. Tanaman ini sampean bisa tanyakan kepada ahlinya. Saya pernah baca buku bahwa tanaman ini bisa merasakan dan bisa berpikir. Hanya tidak bisa mengekspresikan pikirannya, tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak bisa mengungkapkan perasaannya, tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Tapi dia merasa. Ketika saya membaca buku penelitian tentang tanaman itu yang ditulis oleh, kalau tidak salah, orang Amerika, saya lupa namanya, saya sengaja minta kawan saya di kampung diberi bibit kelapa yang seumur 2. Saya diberi bibit yang seumur 2 biji. Saya tanam di depan rumah saya. Kalau yang pernah ke rumah saya akan tahu, terutama yang dulu-dulu, karena sekarang sudah saya tebang. Dulu ada pohon kelapa 2, sebelah timur 1, sebelah barat 1. Sebelah timur ini dekat dengan langgar tempat saya sholat itu. Ketika dia sudah mulai gede, dan sejak berangkat gede, yang sebelah timur itu selalu kalau saya lewat mau ke langgar, saya elus-elus. Saya elus-elus. Kadang-kadang malah saya ajak bicara, apa kabar? Baik-baik saja kamu. Yang sini sama sekali tidak, saya abaikan sama sekali. Yang sebelah barat itu tidak pernah saya pegang, aja tidak pernah.
Ini ada anak saya ikut, jadi sampean bisa tanyakan. Masya Allah, itu luar biasa. Yang sebelah timur yang sering saya pegang, saya los-los, saya tanya-tanya kabarnya segala macam itu buahnya luar biasa. Buahnya luar biasa. Sementara yang sebelah sini, sebelah barat, ini apa namanya, pentilnya kelapa itu apa namanya, bluluk saja tidak, bluluknya jadi ada, sama sekali tidak ada, bluluknya saja tidak, apalagi buahnya. Sementara yang timur kayak begitu. Wah, ini mungkin bijinya yang satunya salah ini. Ketika saya ceritakan kepada orang rumah, anak saya ini, semua itu, anak saya ini terus niru. Kalau lewat sini, ini yang dipegang-pegang yang barat ini. Ikut-ikut nanya juga, apa kabar kamu? Dan Anda percaya tidak percaya, tiba-tiba pohon kelapa yang sebelah barat juga luar biasa buahnya. Kenapa saya tegur dua-duanya? Karena nibani santri. Buahnya itu gak karu-karuan. Dia tidak bisa mengatakan aku kok di sana tak balas budi, ndak. Dia bisa mengekspresikan itu. Sampean kalau tidak percaya, kalau sampean punya pohon apa, mangga apa-apa, coba sampean dolimi, tidak ada apa-apa terus pacoki gitu. Coba sampean lihat, dia berhenti berbuah atau tidak. Itu cara dia mengekspresikan perasaan dan pikiran. Itu makhluk Tuhan yang kedua. Yang ketiga, binatang. Binatang ini bisa berasa, bisa berpikir, tapi juga bisa berekspresi, tapi tidak sempurna. Jadi tadi ada yang sama sekali tidak berpikir, tidak berperasaan, ada yang berpikir dan perasaan tapi tidak bisa mengungkapkan. Ini ada yang bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya tapi tidak sempurna. Kalau hari raya korban itu, ya, mboknya disembelih, itu cempe anaknya itu, mbak, itu sebetulnya sedang menangis, sedang prihatin tentang ibunya yang disembelih. Tapi kita nggak paham, karena dia prihatin, susah maupun gembira, mbak semua. Cara mengekspresikan dia terbatas. Kalau kita menjemur gabah, lalu ada ayam masuk ke situ, itu dia ngerti kan. Kalau kita ya tahu. Kalau kemudian kita lempar, ya kakak, itu sebetulnya mengatakan ya begitu ya, jangan lempar toh, sadis sekali, sebetulnya begitu. Tapi dia cuma bisa keok-keok tok. Dan kita diciptakan Allah bisa berpikir, bisa berperasaan, dan bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita sangat detail sekali, sangat detail. Kalau Anda baca puisi-puisi, Anda melihat bagaimana perasaan seperti itu bisa diungkapkan sehingga orang lain bisa menerima ungkapan itu. Kita bisa merasakan kesedihan penyair yang sedih itu karena dia bisa mengekspresikan kesedihannya sedemikian rupa. Kalau kita membaca kasidahnya Imam Busiri, kita seolah-olah bisa membayangkan bagaimana Imam Busiri membayang-bayangkan Rasulullah berkelebat di depan matanya. Naam sarataifu man ahwa waqad arraqani. Ya, memang
kelihatan berkelebat di depan mataku sang kekasih sehingga saya tidak bisa tidur. Bisa mengungkapkan persis kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa diekspresikan sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa. Ini luar biasa. Dan kita tidak pernah mensyukuri kita diciptakan Allah sebagai manusia. Mensyukurinya bagaimana? Apa syukuran saya kayak orang yang mau naik haji itu? Atau seperti biasaan dari pembawa acara itu, mari kita lahirkan rasa syukur kita bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Apa begitu? Itu sama saja, hanya berterima kasih. Sampean kasih saya baju, saya bilang terima kasih. Terima kasih. Sampean baik sekali ya, terima kasih. Tapi baju pemberianmu tak nggo ngelapi ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya baju. Itu tidak syukur, itu tidak berterima kasih. Kalau baju pemberian sampean saya pakai Jumatan, saya pakai pesta, buat sampean wah iki nerimakno tenan ini, itu syukur. Kita bersyukur diciptakan Allah sebagai manusia, kita harus mengungkapkan syukur kita itu dengan menjaga kemanusiaan kita. Kalau ke Surabaya ndak usah masuk kebun binatang, nanti kepengen koyok macan, pengen koyok. Ada sekarang ini orang yang tidak mensyukuri kemanusiaannya karena dia merasa bahwa buaya itu lebih cakep dari dia. Maka orang-orang pun membicarakan dia, terutama cewek-cewek. Hati-hati, itu ganteng tapi buaya darat. Cantik tapi keseringan kebun binatang, dia lihat ular piton terus kepengen jadi ular. Kaum cowok pun ngerasain itu, hati-hati, cantik tapi ulo. Kita perlu menjaga kemanusiaan. Sekarang ini lihat orang-orang itu, lihat apa Anda melihat manusia sekarang? Tidak ada sekarang ini. Hanya gara-gara 5 tahunan, pemilu 5 tahunan, manusia beralih rupa jadi cebong sama kampret. Tidak mensyukuri kemanusiaan paringane Gusti Allah, malah mencebongkan diri dan mengkampretkan diri. Nauzubillah min dzalik. Saya kira tidak ada dari Lirboyo seperti itu. Ono tak takzir. Pertama, kita diciptakan Allah menjadi manusia. Kita perlu bersyukuri dengan menjaga kemanusiaan. Kita diciptakan Allah itu justru bahkan lebih daripada malaikat. Malaikat tidak bisa milih. Malaikat tidak punya pilihan. Sama dengan setan, tidak punya pilihan. Adanya baik, sujud lalu tak. Malaikat itu. Kalau kita itu bisa memilih, bisa berpikir, karena kita dikasih Allah pikiran, dan ini yang paling utama di samping ini. Jadi ini jangan dilirwakno. Apa bahasa Indonesianya dilirwakno? Jangan diapakan? Dilirwakkan. Jangan diabaikan, jangan dikelemprakkan, jangan disia-siakan. Ini pikiran, jagain, karena inilah Anda dikhitabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak punya ini, Anda tidak mukhatab, Anda tidak diberi ujaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak perlu sembahyang. Karena yang disuruh sembahyang orang yang punya ini. Maka cara untuk mensyukuri kemanusiaan kita menjaga akal pikiran kita dan nurani kita.
Allah Ta'ala itu sangat mengasihi kita sehingga kita diciptakan menjadi manusia, masih dikasih pikiran. Dia saudaranya Sayyid Abdullah, ramane Kanjeng Nabi Muhammad. Dia tetangga petnya Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah sini, dia rumahnya situ. Tidak itu saja, dia itu besanan dengan Rasulullah, anak dua. Dia punya anak laki-laki Utbah sama Utaibah, dikawinkan putrinya Rasulullah dua, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang begitu dekat dengan Rasulullah. Dari segi darah dia paman, dari segi tetangga pet, dia masih besanan dua orang anak. Ada di sini yang seperti itu? Tidak ada. Kita misanan tidak, mindoan tidak, tonggo tidak. Kita ikut Rasulullah. Ini Abdul Uzza yang karena sering marah lalu mukanya merah terus bulat-bulat, maka dijuluki Abu Lahab. Namanya sendiri Abdul Uzza, ini Abu Lahab. Ini besanan anak dua. Diajak ikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tidak mau tapi mencaci maki. Itu cirinya orang bodoh, itu tidak bisa ngomong tapi mencaci. Jadi kalau sampean titeni saja, kalau ada orang diajak berhujah tidak bisa tapi mencaci, itu tidak turunnya Abu Lahab. Kalau orang berakal berpikiran, kita akan bicara dialog. Pendapatku begini, pendapatmu begitu. Ini hujahku, mana hujahmu? Kalau Abu Lahab CS ini tidak gitu. Diajak berhujahan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mencaci, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Dan itu orang-orang bodoh yang disebut jahiliyah begitu semua. Diajak pakai nalar tidak bisa. Majnun, majnun, gila, gila gitu. Sama Kanjeng Nabi disebut gila, karena dia tidak bisa berhujah. Abu Lahab yang begitu dekat, ketika diajak tidak hanya tidak mau tapi mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, lalu dibalas di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia marah sekali ketika turun tabbat yada abi lahab. Anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil dua-duanya, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak saya akui anak. Lalu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum dicerai. Yang kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika kapundhut ngeduni adiknya Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman disebut Zunnurain, mempunyai dua cahaya. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ala ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wa nahdiyin, khairul Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.